Selamat datang semuanya ke Unlock with Billy Boon. Thank you so much sudah datang. Hopefully kalian semuanya excited, pengen dapetin inspirasi luar biasa, perluas perspektif, wawasan. Setuju? Bener gak sih? Bener ya? Nah, tapi saya mau nanya, kira-kira yang bakal datang, yang bakal hadir ada di sini, itu siapa? Ngarepin siapa sih yang ada di sini? Coba. Agnes Monica, ya oke. Terus kemudian ada siapa? Gibran, Chelsea, Kaisang nggak saya undang. Billy Boon, nah ini nih, ini Billy Boon nih, bener nih. Oke, so saya nggak akan panjang lebar, kita langsung sama-sama akan dengerin paparan, ya, serius banget, tapi nggak serius-serius banget lah ya. Paparan dari seseorang, siapa dia? Saya nggak akan panjang-panjang untuk ngejelasin. Please welcome Gibran. Good luck. Ya, halo semua, saya Gibran. Ini saya mau curhat dikit lah. Gini, mungkin orang-orang taunya jadi anak presiden itu enak ya. Tapi sebenarnya banyak nggak enaknya. Yang enak tuh jadi cucu presiden. Iya bener. Si Etes loncat-loncat, lari-lari, semuanya seneng. Coba kalau saya atau Kaisang yang kayak gitu. Apalagi bapak saya. Dari dulu sering dibully, diejek, dikatain PKI, pelongo-pelongo. Ini saya malah bingung, kenapa ya ada Jokowi Mumi. Nggak tahu ini minta diawetkan atau apa. Nggak, tapi ini apa? Selama bapak saya jadi wali kota, jadi gubernur, dan sekarang jadi presiden, memang kritik-kritik, hujatan-hujatan itu memang selalu ada ya, dan itu saya dan keluarga menanggapi itu dengan biasa sih. Jadi karena apa? Karena dengan bulian-bulian itu bisa mendatangkan keuntungan untuk saya. Jadi misalnya, oh ini ada contohnya Kaisang, ada seseorang yang ngatain, ya seperti itulah. Terus kita jawab, kita reply dengan produknya Sang Pisang. Itu benar-benar ngefek ke penjualan, kita bisa create awareness, jadi sangat menguntungkan untuk kita. Jadi dari dulu tuh saya sama Kaisang ya, terutama ya, kalau ada bulian ke saya, bulian ke bapak, itu nggak pernah kita reply dengan reaktif atau nggak pernah kita ajak berantem lah. Pasti kita balas dengan hal-hal seperti ini. Soalnya kita tahu bulian-bulian dan hal-hal negatif itu bisa kita olah lagi jadi hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang positif untuk kita. Jadi misalnya, nggak usah saya sebutin satu-satu lah. Jadi kalau kalian tahu, saya pilih jualan martabak aja, adik saya juga pilih jualan pisang aja. Jadi kalau saya sih intinya ini, memilih suatu pekerjaan itu nggak harus selalu ikut-ikutan orang tua ya. Kalau saya sih prinsipnya, saya tuh nggak takut dianggap bodoh, saya tuh nggak takut dianggap salah. Jadi asalkan itu
pekerjaan yang saya jalankan tuh nyaman untuk saya, ya itu akan saya jalankan. Kalau saran dari Bapak ya, dari kecil saya tuh dididik untuk masalah pekerjaan ya, saya dididik untuk memulai sesuatu tuh dari nol. Jadi kalau kalian tahu pasti saya itu pelaku UMKM dan saya itu bukan orang yang punya bisnis yang besar, bisnis yang mega proyek atau apa, tapi semuanya itu yang saya jalankan sekarang adalah UMKM. Dan memang Bapak dari kecil, dari dulu selalu menyarankan semua harus dimulai dari nol, dari bawah, kita harus turun ke lapangan, tahu situasi lapangan, dan yang paling penting adalah jujur. Jadi jujur pada diri kita sendiri, jujur pada customer, dan jujur pada pegawai kita. Ya ini sebagian brand yang saya punya lah. Ya itu aja sih. Yang penting sukses itu nggak instan. Kalau pas Bapak pertama kali jadi wali kota itu ini, tahu-tahu Bapak jadi wali kota. Saya kan di Singapura waktu itu. Ini tahu-tahu pas pulang, oh udah jadi wali kota. Gitu. Tapi kepikiran nggak sih untuk masuk ke politik? Mas Gibran atau Kaisang gitu? Ya bisa jadi sih. Oke, bro, thank you so much udah presentasi tadi, monolog. Preparationnya gampang lah ya tadi ya, cuman sekian menit doang bikin kayak tadi gitu ya. Ya lumayan lah. Lumayan, oke. Tapi sebelum ngobrol sama Mas Gibran, saya bisa prediksi satu hal sih. Saya tuh biasa kalau dikenal sama Mas Billy gitu ya. Tapi ini ke depannya nih, 4,5 jam ke depan kita ngobrol, itu pasti saya akan dipanggil dengan Pak, bener ya? Ya terus panggil apa? Ya Mas lah, Kak. Kita umur beda 2 tahun doang gitu loh. Pak lah, senior. Maaf saya nggak bisa ngatur. Untuk tamu yang ini saya nggak bisa ngatur. Anak presiden, Bo. Oke, pertanyaan pertama. Waktu sekarang kan punya anak ya. Iya. Pernah kebayang nggak sih punya anak kemudian anak itu akan dibawa-bawa, disayang-sayang sama Presiden Republik Indonesia? Pertanyaan apa ini? Loh, semua yang ada di sini, semua penonton di rumah pengen anak kita tuh diajak-ajak sama presiden, dipangku-pangku gitu loh. Pernah kebayang nggak dulu? Ketika anaknya lahir, pung gitu ya. Anak lahir kok pung gitu ya. Anak lahir kemudian diajak-ajak sama presiden gitu, kebayang nggak? Ya saya jadi seperti ini pun juga nggak kebayang, Pak. Nggak kebayang? Iya. Jadi sampai sekarang punya adik yang namanya Kaisang, tiap kali di sosial media iri sama Jan Etes gitu, itu sesuatu yang memang nggak pernah direncanain ya. Oke, pertanyaan gini, kalau boleh dibocorin, sejak kapan sih atau keluarga tahu sejak kapan seorang Pak Jokowi itu suatu hari bakal jadi presiden? Itu ada grand design-nya nggak sih? Ya sebenarnya ada sih, tapi kita santai-santai aja sih. Nggak terlalu mikirin apa yang seperti itu. Jadi nggak mikirin sampai situ. Jadi kalau waktu pertama kali kan Bapak kan pengusaha mebel kan? Awalnya pengusaha mebel gitu. Terus kemudian decide untuk terjun ke politik gitu ya. Yeah. Nah terus kemudian waktu pertama kali terjun ke politik tuh Mas Gibran sendiri ada kepikiran yang wah maybe one day saya bakal jadi anak presiden gitu. Itu nggak pernah mikirin sampai ke situ? Kalau pas Bapak pertama kali jadi wali kota itu ini, tahu-tahu Bapak jadi wali kota. Saya kan di Singapura waktu itu. Tahu-tahu pas pulang, oh udah jadi wali kota. Gitu. Iya benar. Oh iya? Benar. Oke. Iya. Nah, ketika waktu itu jadi wali kota, pertama kali apa yang dirasain? Masih ingat nggak yang, keren nih, bokap gue wali kota Solo gitu? Ya, waktu itu sih saya mikirnya sih,
Ya lebih keren jadi pengusaha. Iya. Iya sih. Waktu itu ya. Oh, waktu itu mikirnya lebih keren daripada mendingan jadi pengusaha daripada jadi wali kota Solo gitu ya. Nah, kemudian ketika Bapak karirnya naik jadi gubernur DKI Jakarta, udah mulai ngerasain keren dong. Ya bukan keren sih. Oh, ini tantangannya udah mulai besar. Ya, oke lah. Oke lah. Tapi waktu itu udah mulai Mas Gibran udah mulai catering ya, perusahaan catering ya? Udah. Udah mulai perusahaan Ya, catering. waktu itu pas Bapak periode kedua, saya pulang ke Solo. Periode kedua wali kota ya, saya pulang ke Solo bikin catering. Oke. Nah, kemudian Bapak pindah ke Jakarta, ada efek nggak ke cateringnya? Enggak sih, biasa aja sih. Biasa aja. Lebih naik, lebih turun gitu-gitu nggak ada efeknya. Kalau naik sih naik exposure-nya juga lebih luas. Oke. Iya sih. Oke. Nah, terus tadi di curhatan Mas Gibran ngomongin tentang Bapak sering dibully, ya kan? Ya kan? Terus kalau tadi di sini kan di stage ini kan Mas Gibran kan sok-sok cool gitu kan, yang saya mah biasa aja gitu kan. Nah tapi seriously di dalam hati karena saya pribadi gitu ya, terus kemudian teman-teman yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah itu semua apa ya pasti sakit hati banget gitu loh, ketika orang tua kita dibully dan bukan cuma dibully lagi, difitnah kan, PKI lah, terus tadi kalau ngeliat yang di Google itu ada apalah planga-plongo, mumi kita juga nggak tahu kenapa ada mumi gitu ya. Nah itu yang ada dirasain di perasaannya Mas Gibran dan ya Kaisang nggak tahu lah ya. Tapi perasaannya Mas Gibran sendiri apa? Masa nggak sakit hati sama sekali sih? Ya kalau sakit hati sih pasti sakit hati ya, tapi ya kita tanggepin dengan santai lah. Ya, Gimana caranya santai gitu loh? Ya santai aja, nggak usah terlalu reaktif, nggak usah bikin drama di sosial media, bikin story nangis-nangis atau apa kan nggak perlu seperti itu. Tunggu. Tapi sekarang bisa santai itu karena Bapak mulai dibully itu pas kalau waktu jadi wali kota Solo dicintain seluruh rakyat Solo lah, udah kebayang lah, ya kan? Makanya sampai 2 periode. Ketika pertama kali ke Jakarta kan pasti udah mulai bully-bully tentang Bapak dong pasti kan? Yeah. Kalau yang saya dengar waktu itu yang ini Pak Jokowi ini oportunis lah, kemudian Ya mulai keras pas ke Jakarta, iya mulai kan? keras. Sukses Solo, Jakarta kan gede, ibu kota negara, bisa nggak gitu-gitu. Iya. Tapi nah itu mulai keras kan. Nah waktu itu udah memang dari awalnya emang udah santai aja. Enggak sih ya, kita nyoba ini sih untuk membiasakan diri lah. Kan juga itu juga sudah resiko pekerjaannya Bapak ya. Tapi yang paling penting buat saya sih ini hujatan-hujatannya itu, fitnah-fitnah itu nggak ada yang benar. Jadi saya sih nanggepinnya santai. Oke, karena sebagai anak tahu banget. Iya, yang kayak PKI segala macam kan nggak benar, itu ya kita tanggepin dengan santai lah. Ya itu lucu-lucuan aja sih. Lucu-lucuan aja. Iya. Ya? Pernah diskusi ini nggak sama Bapak sama Ibu gitu? Dan mungkin wejangan dari Pak Jokowi, dari Ibu Iriana gitu pernah nggak? Ya itu kita jadiin lucu-lucuan. Ya karena itu memang lucu banget, masa PKI kan lucu banget. PKI dan segala macamnya itu kan lucu banget. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekarang nih kita nih rakyat Indonesia yang mengagumi Pak Jokowi itu wah kayaknya kesel gitu ya. Tapi keluarganya sendiri sebenarnya bilang ini lucu nih gitu ya. Lucu. Lucu ya? Lucu kan? Lucu kan, oke. Nah, terus Mas Gibran sendiri, kepikiran nggak untuk lanjutin legasinya Bapak? Kan sekarang ini pengusaha nih. Nah, abis ini saya pengen bahas sedikit tentang bisnisnya. Kemudian yang jangan tadi ya, nol dan jujur gitu ya. Tapi kepikiran nggak sih untuk masuk ke politik? Atau Mas Gibran atau Kaisang gitu? Ya bisa jadi sih. Wih, bisa jadi. Ini beneran loh ini. Ini kita bukan main-main loh, ini beneran on air loh ini. Enggak gini yang namanya anak kan ya ini ya pasti nggak ada salahnya ya ngikutin jejak bapaknya. Saya kan dulu juga, bapak kan pengusaha, saya juga jadi pengusaha. Terus bapak mulai berpolitik, saya kan juga
ngelihat ya oh cara kerjanya di politik tuh seperti ini, dan saya menyimpulkan sesuatu Pak. Oh, pengusaha itu pasti bisa jadi politikus, tapi belum tentu politikus bisa jadi pengusaha. Saya menyimpulkan jadi selama Bapak jadi politikus saya menyimpulkan seperti itu. Jadi saya bilang ke diri saya sendiri sih, ya mungkin saya bisa suatu hari. Oke, gitu. Tapi belum tahu lah ya, kita lihat nanti mengalirnya seperti apa ya, gitu ya. Lihat kalau setelah dari ini on air, kemudian semua hashtag trending topik bilang Gibran 2024 gimana nih? 2024 ngapain? Enggak lah. Enggak ya, 2024 enggak lah ya, cuman enggak ya menutup. Siapa tahu. Kayak gini-gini nih, enggak lah, ya kan? lah. Clue-clue yang kayak begini-begini nih harus kita tangkap nih. Enggak. Enggak. Terus kalau dalam berbisnis sendiri, kalau sekarang ini punya banyak brand, itu masing-masing itu bukan cuma dikerjakan sama Mas Gibran dan Kaisang doang kan? Oh enggak, pasti kita ada punya partner, punya banyak tim juga. Oke. Kenapa, apa pentingnya partner dalam bisnis? Bukannya banyak orang bilang, wah gila kalau banyak partner nanti chance-nya ujungnya bakal berantem. Kalau partnerannya sama teman, kita bisa kehilangan teman gitu. Kalau pandangan Mas Gibran gimana? Ya itu hal yang biasa. Ya, dalam bisnis kan pasti ada konflik ya. Dan partner pun ya, meskipun kita udah misalnya partneran udah bertahun-tahun, puluhan tahun, ya itu pasti ada celah lah untuk konflik dan berantem segala macam. Dan itu sih hal biasa. Yaitu seninya jadi pengusaha kan itu harus bisa merangkul semua karakter partner kita. Bukan cuma partner, pegawai juga. Karakter pegawai, karakter customer, orang sifatnya lain-lain. Termasuk yang jujur tadi ya. Nah kalau jujur itu, kalau Bapak tuh ngomongin wejangannya tadi, ngutip dari slide presentasinya, jujur itu yang selalu ditekankan sama Bapak tuh apa sih? Kita semua tahu gitu loh, kita semua tahu bahwa dari kecil yang kita harus jadi orang yang jujur gitu. Tapi ya kenyataannya banyak orang yang nggak jujur gitu. Nah kalau Bapak mendidik keluarga gitu ya, itu dari jujur tuh apa yang jujurnya gimana gitu? Kalau dalam sisi usaha deh misalnya. Ya jujur itu ini maksudnya kita jujur ke diri sendiri, jujur ke customer, jujur ke pegawai, jujur ke semua partner kita. Jadi nggak ada nggak ada tipu-tipu lah. Nggak ada yang mesti diumpetin gitu ya? Iya, terbuka aja. Oke. Balik ke, saya tuh masih ngeganjel balik ngomongin tentang bully membuli gitu ya. Dari tadi ngomongin tentang kalau Bapak dibully udah biasa gitu ya. Karena politikus yang memang udah ibaratnya satu keluarga udah tahu yang ya udah itu memang resikonya gitu kan. Pertanyaannya kalau sekarang ibu yang dibully. Sama tuh, santai aja gitu. Aduh. Ya, kalau ibu dibully gimana? Pernah nggak ibu dibully? Pasti pernah dong. Ya sering juga sih. Oke. Terus? Ya kalau ke ibu sih biasanya kita lebih ini sih. Emosi? Lebih emosi sih. Oke. Tapi kita nggak pernah nunjukin emosi itu sih. Oke. Nah, ya berarti, itu kan yang ngelahirin kita. Jadi kalau ngomongin sayang lebih sayang ke ibu daripada bapak lah ya gitu ya kira-kira ya. Kita bisa simpulkan seperti itu lah ya. Ya sayang semua lah. Oh gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Yang tadi semua diceritain dari gula, dari segala macam markobar dan yang lain-lain ya. Itu kayaknya side job itu ya. Karena kalau saya lihat di media, wah sepatunya keren, jam tangannya keren, semuanya keren nih karena komisaris batubara kan. Bener gak? Gak tahu itu gimana bisa ada cerita seperti itu. Dan saya juga lucunya banyak orang yang beranggapan saya benar-benar punya tambang batu bara. Banyak, emang iya, banyak. Memang banyak. Tunggu dulu, klarifikasi dulu nih. Yang nggak punya tambang batu bara mungkin Mas Gibran, tapi Kaisang nih. Salah satunya lah dari kalian lah pasti. Ya bukan. Kita amini aja lah.
biar suatu hari bisa punya tambang batu Biar bara. suatu hari bisa punya tambang batu bara. Berarti sekarang nggak punya? Oke. Ya belum punya. Kalau belum punya. Kalau sampai ada yang bisa buktiin Mas Gibran atau Mas Kaisang punya tambang batu bara atau komisaris batu bara, berani kasih hadiah apa? Mobil? Ya udah gini apa? Kalau ada yang bisa buktiin saya atau Kaisang komisaris batu bara, inilah kita. Oh kebetulan kan ada ini, ada apa? Pameran otomotif. Pameran mobil tuh Iya. di BSD. Iya. Bisalah pilih mobil apa aja lah kalau bisa buktiin. Jadi kalau bisa buktiin, Ya, semuanya ini kalau bisa buktiin Mas Gibran atau dan Ya. Mas Kaisang adalah komisaris batu bara, Ya. silakan ya tinggal tunjuk aja. tinggal pilih. tunjuk aja Ya. mobilnya apa, Ya, tapi dibeliin saya ya. sarankan ini sih, yang mobil listrik aja yang ramah lingkungan. Mobil listrik aja ya, Ran. Alright, janji ya? Iya, Alright, buktikan dulu. buktikan dulu. Thank you so much. Gibran. Saya menemukan artikel bahwa kenapa anak kecil nggak suka sayur dan buah, tapi sebenarnya yang terpenting itu bukan passion. Yang terpenting itu adalah grit. Grit ini sendiri dipopulerkan oleh Profesor Angela yang bilang bahwa grit lebih penting daripada IQ. Oke. Kira-kira siapa yang akan saya panggil ke panggung hari ini? Yang sekarang ini? Oke. Nggak usah tebak-tebak, nggak usah pakai tebak-tebakan. Orang ini dikenal sebagai bapaknya kreativitas Indonesia. Bapaknya kreativitas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Please welcome Yoris Bastian. Jadi saya diminta sama Billy, suruh sharing sesuatu yang saya nggak biasa sharing. Jadi materinya sesuatu yang saya sangat amat jarang berikan. Akhirnya saya pilih topik membesarkan generasi Z. Tapi karena saya bukan parenting expert, saya hanya sharing tentang generasi Z saya, alias putri saya, Diara April Nisihu. Ini adalah sesuatu yang saya biasa lakukan bersama istri saya dalam rangka belajar jadi orang tua. Yang pasti, menurut saya, kita menciptakan anak kita. We create our children. Tadinya hanya teori, pada saat Diara lahir, saya akhirnya merasakan bahwa Diara tuh ibaratnya seperti kertas kosong, yang pelan demi sedikit kami besarkan dan mulai terisi, mulai bergambar dan mulai berwarna. Jadi misalnya, ada yang bilang, anak kecil nggak suka buah, nggak suka sayur. Menurut saya, itu hanya masalah kebiasaan. Saya beruntung pada saat Diara di perut, dalam kandungan, saya rajin browsing. Saya menemukan artikel bahwa kenapa anak kecil nggak suka sayur dan buah? Karena tidak biasa. Jadi Diara, dari masih di perut, itu dia, saya browsing dan kita bisa lihat sendiri, dia makan buah yang menurut saya ini asem, tapi buat dia tuh enak sekali, kayak makan popcorn. Karena makanan pertama yang masuk mulut Diara setelah 6 bulan eksklusif ASI adalah jus sayur dan jus buah yang saya temukan di internet. Jadi percuma kalau anak kecil dimarah-marahin, kamu nih nggak makan sayur, nggak makan buah. Palet lidahnya itu belum tentu bisa.
Walaupun dia tahu makan sayur dan makan buah itu sehat. Generasi Z selalu main gadget. Susah Mas Yoris, nggak bisa lepas dari gadget. Lagi-lagi, we create our children. Ini masalah kebiasaan. Apakah kita memaksakan diri kita untuk ikut tidak main gadget? Ya nggak bisa dong Mas, saya ini kerja ini. WhatsApp ini kerja. WhatsApp kerja atau WhatsApp group? Ya kan? Atau lihat Instagram. Karena saya sendiri punya peraturan daerah, tadinya weekend doang, tapi pas weekend aja saya pikir, waduh, lehernya nunduk terus, dia paksain kan, dihabisin tuh Sabtu Minggu. Akhirnya sekarang setiap hari boleh, tapi 4 kali 30 menit. Karena bahkan pendiri Twitter itu anaknya tidak dikasih gadget hingga usia belasan tahun. Sebelumnya mau beli buku apapun, buku fisik, budget tak terbatas. Makanya saya mikir pantesan ya, Instagram sama Facebook baru bisa 13 tahun ke atas. Nah, di berbagai acara, apalagi kalau acara keluarga, 4 kali 30 menit lewat. Makanya saya selalu memaksakan diri, ini contohnya ada acara kantor, Inspigo, saya selalu biasakan ada juga acara-acara non-gadget yang melibatkan orang tua dan anak. Kita lihat sama-sama. Nah, nggak kena kan? Siapa yang bisa muter-muter itu harusnya pakai kita ganti pakai air gitu ya. Nah, sehingga seru gitu loh. Semuanya berpartisipasi. Ini istri saya. Kena istri saya. Ya kan? Dan tentunya saya juga kebagian. Saya nggak kena. Jadi intinya, apakah kita sudah cukup fair? Bilang anak kita jangan main gadget, kitanya juga nggak main gadget. Kita berikan hal-hal di luar gadget. Karena saya pengen Diara lebih kreatif dari saya diwanti-wanti. Jangan terlalu sering bilang jangan. Padahal itu susah. Yang kita bisa lihat, Diara dari kecil, furniture tuh digambar-gambarin sama dia. Saya teringat, jangan bilang jangan. Tapi tenang aja, furniture-nya memang bisa dilap lagi. Jadi sekarang kalau datang ke rumah saya, furniture, segala macam itu sudah bersih lagi. Tapi sampai di masa dia senang coret-coret, biarin aja dia coret-coret. Selama tidak merisikokan keselamatan Diara, saya tidak bilang jangan. Generasi Z. Dan beruntung generasi Z sudah tahu passion. Rata-rata sudah sangat amat tahu dan orang tuanya juga jauh lebih mendukung. Tapi sebenarnya yang terpenting itu bukan passion. Yang terpenting itu adalah grit. Grit ini sendiri dipopulerkan oleh Profesor Angela yang bilang bahwa grit lebih penting daripada IQ. Bahkan lebih penting dari EQ. Grit ini adalah campuran dari passion dan perseverance. Atau bahasa Indonesianya yang paling mendekati, karena bahasa Indonesia ini nggak banyak kosakata, paling mendekati mungkin kegigihan. Apakah kita sudah melatih grit generasi Z kita dari awal? Ada satu lagi profesor dari Stanford, zaman dahulu kala, ini enaknya jadi profesor gitu ya, dia ngeriset anak kecil, dikasih marshmallow 1, kalau dia bisa nunggu 2 menit, dia akan dapat 1 lagi. Direkam pakai CCTV. Yang menarik dari profesor ini, dia tanda tangan, orang tuanya mengizinkan dikepoin terus sampai gede. Dan survei membuktikan dari profesor tersebut, anak yang bisa menahan diri sampai 2 menit untuk marshmallow yang kedua, kehidupannya dan karirnya lebih sukses dibandingkan anak yang tidak bisa menunggu 2 menit untuk mendapatkan marshmallow yang kedua. Lagi-lagi, we create our children. Kita suka nggak sadar,
bahwa apa yang terjadi sehari-hari itu sebenarnya berpengaruh kepada grade kita. Saya ngelihat teman-teman saya melihat banyak anak-anak milenials yang saya suka bertemu, zaman dulu itu main PS, mungkin karena bajakan langsung dapat gamenya 20. Yang ada apa? Main satu, bosen, ganti. Main satu, bosen. Makanya jangan kaget kalau sekarang di banyak korporasi, klien-klien saya nanya, kalau saya lagi acara OMG Consulting ini suka bonus, nanya soal generasi millennials. Kenapa ya nggak punya kegigihan? Saya jadi ingat game. Bahkan ada millennials nanya sama saya, Mas Yoris, saya di awal dikasih pekerjaan A, seneng banget, excited banget. 3 bulan tuh udah bosen banget. Karena main game tadi. Saya Yoris Sebastian, saya generasi X, zaman dulu juga sebenarnya main game namanya Donkey Kong, saya bosenan juga. Tapi zaman dulu hanya ada game itu aja. Jadi saya ulang lagi sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan game tersebut tanpa ada miss lagi. Zaman dulu kan salah satu miss 2 game over. Saya bisa sampai selesai. Sehingga saya punya kegigihan untuk menyelesaikan satu pekerjaan atau satu usaha. Jadi kita perlu melatih grit ini dari kecil. Dan yang terakhir sebenarnya dari saya, pelajaran terbesar dari saya dan istri saya, Elvira Debinofilia, adalah kita sebagai orang tua lebih baik memberi contoh daripada memberi petua. Karena anak itu mencontoh orang tuanya. Jadi profile picture istri saya tuh fotonya lagi gini. Nggak ada yang nyuruh, ini candid saya ngambil dari jauh. Dia sibuk bikin foto seperti itu. Anak mencontoh orang tuanya. Anak belum tentu mendengarkan petuah dari orang tuanya. Terima kasih, saya Yoris Sebastian. Generasi Z ini adalah generasi super cepat. Lebih cepat lagi daripada milenial. Karena tadi kan, Oke, bro, tadi pertama kali ya kayaknya kalau saya dengar atau tahu Yoris Sebastian yang biasanya ngomongin kreativitas, kemudian hari ini ngomongin tentang parenting, gitu kan. Tapi itu bahan tadi dibikin nggak preparation lama kan? Karena memang udah tinggal ngerangkum dari apa yang udah dilakukan sehari-hari di keluarga ya. iya, dan sebenarnya sih lebih enaknya lagi zaman now, itu sebenarnya hanya ngambil dari Instagram Yoris Sebastian aja. Hanya memang dirangkai sehingga bisa memberi inspirasi, karena emang gue sih nggak terlalu pengen dikenal sebagai orang yang membicarakan soal parenting sebenarnya. Ini karena unlock aja. Nggak pengen dikenal sebagai orang tua, maksudnya gitu kan? Enggak, orang tua nggak apa-apa, Oh, tapi nggak apa-apa. maksudnya menjadi orang tua itu adalah keniscayaan. Sedap. Tapi saya nggak mau ngambil rezeki orang-orang yang Yang ngomongin tentang parenting. memberi title parenting expert, karena saya bukan parenting expert. Oke. Nah, terus kalau tadi ngeliat ya di video Dehara bolehin coret-coret segala macam. Ini kan sesuatu yang klasik banget. Ini pasti pemirsa Metro TV juga yang udah punya anak gitu ya, pasti tahu lah bahwa ya tapi kan coret-coret sampai di furniture. Oke, kebetulan furniture-nya bisa dilap gitu. Tapi kalau coret di tembok apa segala macam Bisa itu dicat. bisa dicat. Dan yang paling menyedihkan sebenarnya adalah pada saat kita marah ke anak hanya gara-gara materi. Ya kan, materi yang sebenarnya bisa kita dapatkan lagi. Ini anak kan yang tadi saya bilang, ini kayak kertas putih belum tahu apa-apa. Oke. Bahkan anak kecil itu waktu kecil saya ngeliat dia tuh nggak ada takut terhadap apa-apa karena memang belum tahu. Makin dia besar lah baru dia tahu kan mana yang baik dan buruk segala macam. Akhirnya mulai takut, mulai Sebelumnya kan kalau kita lihat anything di depan dia nggak ada takutnya sebenarnya. Jadi memang message-nya adalah jangan sampai kita dari kecil sudah menghilangkan kreativitas dia dengan terlalu sering bilang jangan. Walaupun memang hati-hati sih, misalnya saya bilang, jangan lupa tutup pintu, AC-nya keluar. Anak generasi Z zaman sekarang bilang apa? Papi, AC-nya di tembok nggak bisa keluar. Iya kan? Nah, jadi kita harus pinter nih cara ngomong sama generasi Z. Gimana? Narasi adalah kunci.
Oke. Ya kan? Jadi saya bilang gini, Diara, kalau kamu lupa nutup pintu, AC-nya rusak. Yang biasanya warnanya biru itu warnanya udah mulai orange, mulai nanti merah. Kalau terlalu sering rusak, terlalu sering merah nanti bocor. Kita harus panggil Om. Om benerin AC-nya. Ini panjang nih ya, jelasin nih ya. Iya. Oke. Nah, kita benerin AC-nya, uangnya habis buat Omnya. Nggak bisa beli mainan. Wah, sejak itu Diara lebih rajin nutup pintu daripada saya sama istri saya. Oke, sekarang kalau ngomongin dari membesarkan Generation Z ya, Iya. sekarang ini. Kan Yoris juga penulis buku laris generasi Langgas, ngomongin tentang millennials ya. Yang paling signifikan dong, karena gini, banyak banget ngobrol sama orang-orang di dunia kerja, di dunia bisnis, yang masih kewalahan banget interaksi dengan generasi millennials. Ini biasa yang komplain udah pasti Generation X gitu ya. Nah, kalau dari Yoris sendiri udah meneliti generasi millennials dan kemudian sekarang sebagai parents Generation Z, itu ada bedanya nggak sih? Sangat beda. Dan di berbagai, sekarang kan emang sering ya, di berbagai korporasi itu diminta ngomong ke generasi X ataupun leadernya. Kadang-kadang di leader ini ada beberapa millennials juga, dan ngomong ke karyawan baru yang millennials gitu kan. Nah, saya selalu bilang bahwa generasi millennials, di buku Generasi Langgas juga ada, generasi millennials itu adalah generasi cepat, bukan instan. Nah, hanya kan berhenti di situ. Nah, sekarang sambil jalan generasi Z sih masih pada kuliah nih, belum ada yang kerja ya, mungkin 1-2 tahun lagi. Generasi Z ini adalah generasi super cepat. Lebih cepat lagi daripada Karena millennials. tadi kan, sebenarnya sadar nggak sadar generasi millennials adalah generasi yang besar di era digital. Jadi waktu kecil dia masih analog sebenarnya, gitu kan, kecuali millennials akhir mungkin ya. Nah, pada saat dia besar itu terjadi ledakan digital, besar di era digital. Kalau generasi Z yang tadi saya bilang lahir di era digital, semua majalah dipikir touchscreen, ya kan, mau digesek-gesek sama dia waktu masih baby, belum bisa ngomong, belum bisa baca, udah bisa skip ad di YouTube. Padahal nggak ada yang ngajarin, dia cuma lihat tadi kan, dia mencontoh apa yang kita lakukan. Orang tuanya cepet-cepet kan, lagi mau muterin apa, tak skip ad. Tanpa ada yang ngajarin, dia belum bisa ngomong, belum bisa baca, dia udah bisa skip ad. Oke, nah ngomongin mendidik anak, kita lagi ngomongin parenting nih ya, ala Yoris Bastian. Biasanya tuh kalau di sebuah keluarga itu ada yang namanya good cop, bad cop. Iya kan? Yeah. Si orang tuanya nanti biasanya ada yang galak, tegas gitu, kemudian ada satu yang manjain gitu. Nah, kalau dibocorin di keluarga Yoris ini, Deboy, Debbie atau Yoris yang good cop, siapa yang bad cop, siapa yang lebih disayang sama Diara gitu kan? Nah, ini menarik nih. Ini sebenarnya nggak fair nih, karena Debbie nggak bisa. Iya. Tenang aja. Ini menarik. Bahkan sudah ditiru oleh teman-teman saya. Jadi di saya itu rumusnya dua-duanya good cop. Dua-duanya apa? Good cop. Good cop. Nggak ada good cop, bad cop. Oke. Tapi walaupun sebenarnya saya dan istri saya dua-duanya lebih banyak di rumah gitu ya, nggak terlalu banyak kerja. Tapi secara naturally Diara lebih sering bertemu ibunya. Sehingga tanpa disadari ibunya suka marah. Ya kan? Sebenarnya udah enak tuh, saya tinggal masuk, saya good cop, dia bad cop. Iya. Tapi saya masuk ke Diara, saya bilang gini, Mami tuh nggak marah, Mami kaget. Nah, jadi sekarang kalau Diara, waktu kecil lah terutama ya, kalau ibunya marah, Diara nanya, Mami lagi marah atau kaget? Nggak jadi marah kan? Karena saya bilang gitu, susu tumpah, Mami tuh kaget, kok susunya tumpah? Kalau enggak nanti anak kita akan bilang, nih Mami kerjanya marah-marah mulu. Papi nih yang baik. Kalau saya selalu bilang, enggak, Papi Mami baik. Wah, kalau Bedanya saya kayak Mami gitu lebih sering kaget. Ya, kan? Itu teman saya semuanya ngikutin. Jadi sekuat apapun kita mencoba menjawab pertanyaan Billy tadi, terkesan Diara lebih sayang sama papinya karena papinya jarang kaget. Gitu loh. Padahal sebenarnya saya berusaha 100% sekreatif mungkin supaya Diara melihatnya papi maminya dua-duanya tuh baik sama Diara. Oke, Yoris Bastian, thank you so much. Thank you so much, bro. Oke, untuk
Pemirsa yang ada di rumah, semoga tayangan ini bermanfaat ya. Langsung ke Instagram dan Twitter @billybun dan juga @billybunyot di Instagramnya. Follow dan kemudian kasih komen quotes apa yang kalian paling suka dari Gibran dan juga dari Yoris malam hari ini dan kenapanya. Ya, nanti menangin 2 buah kacamata dari Optic Says. Until next month, be inspired. I'll see you on top. Yang enak tuh jadi cucu presiden. Pernah kebayang nggak sih punya anak kemudian anak itu akan dibawa-bawa, disayang-sayang sama Presiden Republik Indonesia? Pertanyaan apa ya? Loh, Saya diwanti-wanti, jangan terlalu sering bilang jangan. Padahal itu susah. Yang paling menyedihkan sebenarnya adalah pada saat kita marah ke anak hanya gara-gara materi. Metro TV, knowledge to elevate.